Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan melakukan eksperimen membuat es krim menggunakan batu es dengan garam kasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Faiza Sabita dari kelas 12-2. Nama saya Arya. Nama saya Mevian Rozahra. Saya Putri Firman Chandra. Saya Jartek Algarja. Segitu aja perkenalan dari kami. Selamat menikmati videonya. Dadah. Tujuan dari eksperimen ini yaitu untuk membuktikan, mengetahui, atau menganalisis secara langsung apakah kita dapat membuat es krim tanpa menggunakan kulkas dan hanya dengan memanfaatkan garam kasar dan es batu. Penambahan garam kasar ke dalam campuran es dapat menurunkan titik beku air sehingga menciptakan lingkungan yang lebih dingin dari 0 derajat Celcius yang diperlukan untuk membekukan adonan es krim dan menghasilkan es krim yang padat dan lembut. Ketika garam ditambahkan ke es batu, garam larut dan membentuk larutan air garam, dan larutan air garam memiliki titik beku lebih rendah daripada air murni. Suhu diperkirakan dapat turun hingga sekitar minus 10 derajat Celcius hingga minus 20 derajat Celcius. Cukup dingin untuk membekukan adonan es krim. Garam juga bekerja dengan mengganggu ikatan antara molekul air, menyebabkan es mencair, dan menyerap panas dari adonan es krim sehingga dapat memadatkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis samai kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min jilali فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَبْتَشِرُونَ. Allah lah yang mengirim angin, lalu angin menggerakkan awan, kemudian Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan Dia menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, seketika pula mereka bergembira. Jadi untuk bahan-bahan membuat es krimnya bisa kita lihat di sini. Nah, yang pertama itu ada kaleng dan dilapisi dengan plastik klip. Selanjutnya itu ada gula pasir dan garam kasar. Selanjutnya juga ada susu. Kita pilihnya di sini susu rasa coklat. Dan selanjutnya alatnya ada baskom dan sendok makan. Di sini ada es batu, ada cup puding sama sendok-sendoknya untuk kita kasih sampel-sampel ke guru. Nah, untuk ini pelengkapnya kita pakai regal sebagai topping. Nah, jadi langkah pertama itu, es batu yang tadi kita pecahkan atau tumbuk hingga menjadi pecahan sedang seperti yang ada di video. Setelah itu, pecahan es batu kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Selanjutnya, ambil susu cair yang telah disiapkan. Di sini kami menggunakan susu cair sebanyak 750 ml. Karena susu cair yang kami siapkan sudah bertuliskan terisi 750 ml, maka kami tidak perlu menggunakan gelas takar dan langsung kita tuangkan semuanya. Selanjutnya, masukkan gula pasir cukupnya ke dalam susu cair tergantung selera. Di sini kami menuangkan 2 sendok teh gula pasir lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah kaleng dan plastik klip ditutup dengan rapat, kita langsung taburkan garam kasar ke sekitar pecahan es batu. Seperti di dalam hipotesis, garam kasar ini digunakan agar dapat menurunkan titik beku dan menciptakan suhu yang lebih dingin dari 0 derajat Celcius. Setelah garam kasar ditaburkan merata, selanjutnya kita akan memutar-mutarkan kaleng yang dikelilingi oleh pecahan es batu.
Dengan memutarkan kaleng, suhu dingin dapat tersebar secara merata sehingga dapat mempercepat proses pembekuan. Dan hal ini juga untuk mencegah pembentukan kristal es yang besar sehingga tekstur es krim dapat menjadi lebih halus. Selang beberapa menit setelah ditaburkan garam kasar, wadah mulai mengeluarkan embun es yang menandakan suhu sudah mulai turun hingga 0 derajat Celcius. Ini hasil dari kelompok kami. Kasih rating ya Bu kalau bisa ya Bu. Bututin dulu. Ya, bututin dulu. Ya, oke. Wow, kreatif. Oke. Ini di atasnya ada toppingnya. Apa ini ya? Regal. Iya. Terus ini esnya juga bagus. Hasilnya enggak ini. Komposisinya lengkap. Oke, 87. Wih, makasih Bu. Iya, ini bahannya apa saja? Susu sama biskuit regal. Sama biskuit regal untuk toppingnya ya. Iya. Oke sih, sama kayak tadi yang dibilang Bu Tuti. Jadi bagus juga sih hasil esnya. Ininya juga pas. Kalau rasa tadi nanti Busela katanya. Oke. Katanya tadi enaknya Busela. Enak, nggak terlalu manis. Iya. 88 deh. Oke, makasih Bu. Kata Bu Tuti kreatif ya, jadi esnya nggak polos, ada toppingnya, ada serpihan mari regal, terus ada yang dipotek setengah, esnya nggak terlalu manis, enak, terus rasanya coklat, nggak terlalu coklat, enak pas. Ratingnya 8,7. Oke, makasih Bu. Berdasarkan rasa dari penilaian guru-guru yang sudah kami berikan sampel es krim dari kelompok kami, untuk rasa manis dari es krim kami sudah cocok dan pas, tidak begitu kemanisan dan rasa coklatnya pun masih terasa. Dan dengan ditambahkan topping jadi lebih dapat dinikmati. Dan untuk tekstur, berdasarkan penilaian dari guru-guru yang kami sudah berikan sampel es krim kami, untuk tekstur terasa lembut dan tekstur sudah mendekati dengan tekstur es krim yang menggunakan kulkas. Untuk jawaban pertama, hasil konsistensi dari kelompok kami itu sudah sesuai dengan seperti apa yang kita inginkan. Adonan es krim dapat memadat dengan baik dan teksturnya pun lembut dan es krim bisa memadat dengan lebih cepat. Untuk jawaban pertanyaan yang kedua, alasan mengapa kita menambahkan garam kasar ke dalam es batu? Karena berdasarkan hipotesis, garam kasar dapat membantu untuk menurunkan titik beku air, dan telah terbukti pada eksperimen bahwa garam kasar menurunkan titik beku air hingga 0 derajat Celcius yang membuat wadah menjadi mengeluarkan embun es, dan adonan es krim pun bisa memadat. Untuk jawaban pertanyaan ketiga, berbeda dengan menggunakan kulkas, jika menggunakan kulkas, hasil adonan es krim memang lebih cenderung konsisten padatnya dan tidak berubah. Namun kekurangannya, jika menggunakan kulkas, kita perlu menunggu waktu yang cukup lama untuk adonan es krim membeku. Sedangkan pada eksperimen ini, adonan es krim memadat lebih cepat dan teksturnya pun hampir sama dengan hasil yang menggunakan kulkas. Namun cenderung mudah cair dan hasil teksturnya pun bisa saja berubah-ubah dan tidak konsisten. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada cara lain untuk membuat es krim tanpa kulkas? Tentu saja ada cara lain. Contohnya adalah salah satu penjual es krim tradisional, yaitu es goyang. Mereka menggunakan metode yang dimana adonan es krim dimasukkan ke dalam cetakan dan cetakan dimasukkan ke dalam wadah berisi es batu dan garam kasar. Lalu digoyangkan cetakan selama 7-10 menit agar adonan membeku merata.
Namun, terkadang hasil dari es krimnya tidak begitu lembut, dan menurut kelompok kami, metode dengan kaleng putar ini sudah cukup baik karena menghasilkan tekstur es krim yang lembut. Oke, jadi kesimpulan yang telah kita lakukan dari eksperimen kali ini adalah kita bisa membuat es krim tanpa kulkas. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya sesuai dengan hipotesis yang sudah kita buat, yaitu penambahan garam kasar ke dalam campuran es dapat menurunkan titik beku air sehingga menciptakan lingkungan yang dingin dari 0 derajat Celcius. Itulah kenapa kita masih bisa membuat es krim tanpa kulkas dengan hanya menambahkan garam kasar dan es batu. Nah, tekstur dari esnya itu sudah cukup hampir mirip dengan es krim yang kita gunakan jika kita menggunakan kulkas. Jadi tidak ada bedanya jika kita membuat es krim tanpa kulkas. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.